wabarakatuh. Baiklah saudara sekalian, hari ini kita akan menambah sedikit pengetahuan kita mengenai pemrograman terstruktur. Dimana sebelum kita lanjut ke pemrograman terstruktur, ada beberapa hal yang harus kita kaji terlebih dahulu, yaitu mengenai konsep pemrograman secara global atau secara umum. Nah, itu kita telah mengenai bagaimana cara pembuatan sebuah program sejauh ini. Ada 4 cara dalam pembuatan sebuah program. Yang pertama, pemrograman dengan mengatur atau menyambung titik jumper di rangkaian komputer. Kemudian yang kedua, pemrograman yang dilakukan dengan langsung menulis kode biner ke memori direpresentasikan melalui kode heksa. Kode disebut juga bahasa mesin komputer. Kemudian yang ketiga, pemrograman yang dilakukan dengan menggunakan bahasa assembler, di mana perintah-perintahnya berkaitan langsung dengan struktur internal hardware. Kemudian yang terakhir, pemrograman dilakukan dengan menggunakan bahasa tingkat tinggi atau menengah yang perintahnya mirip dengan bahasa manusia atau menggunakan bahasa Inggris. Nah, kita lanjutkan dengan generasi dari bahasa pemrograman itu sendiri. Pada generasi pertama, kita kenal dengan istilah bahasa mesin atau mesin language. Mesin language itu merupakan bahasa komputer yang memberikan perintah kepada komputer dengan memakai kode bahasa biner, yaitu 0 dan 1. Kemudian, yang kedua, generasi kedua adalah bahasa assembly. Bahasa assembly itu dalam pemrograman komputer kita kenal dengan istilah assembler atau disingkat dengan ASM. Merupakan bahasa pemrograman tingkat rendah di mana ada korespondensi yang sangat kuat antara instruksi dari bahasa dan instruksi kode mesin arsitektur. Karena perakitan bergantung pada instruksi kode mesin, setiap bahasa assembly dirancang tepat untuk satu arsitektur komputer tertentu. Bahasa rakitan juga bisa disebut kode mesin simbolik. Kemudian pada generasi ketiga, pada generasi ketiga adalah high level programming language. Bahasa komputer yang memakai instruksi berasal dari unsur kata-kata manusia. Unsur dari bahasa manusia. Contoh, ada begin, ada and, ada if, for, while, dan lain sebagainya. Komputer dapat mengerti bahasa manusia itu diperlukan program, compiler, dan interpreter. Apa contoh bahasa pemrograman generasi ketiga? Bahasa C, Pascal, dan lain-lain. Berikut pada generasi keempat, kita mengenal dengan istilah 4GL atau Fourth Generation Language. Bahasa pemrograman generasi keempat ini, dia merupakan bahasa pemrograman komputer apapun yang termasuk dalam kelas bahasa yang dibayangkan sebagai kemajuan dari generasi ketiga. Setiap generasi bahasa pemrograman bertujuan untuk memberikan tingkat abstraksi yang lebih tinggi dari detail perangkat keras komputer internal. Membuat bahasa tersebut lebih ramah pemrogram, kuat, dan serbaguna. Sementara definisi 4GL telah berubah dari waktu ke waktu. Pengertian dari Fourth Generation Language tersebut mengalami kemajuan. Itu dapat dilambangkan dengan beroperasi lebih banyak dengan kumpulan informasi yang besar sekaligus daripada hanya berfokus pada byte saja. Bahasa yang diklaim sebagai Fourth Generation Language dapat mencakup dukungan untuk manajemen basis data, pembuatan laporan, pengoptimalan matematika, atau pengembangan web. Beberapa peneliti menyatakan bahwa Fourth Generation Language ini adalah bagian dari bahasa khusus domain.
Oke, paham semuanya? Kita lanjutkan. Tadi kita sudah membahas mengenai generasi dari bahasa pemrograman. Kita lanjut jenis bahasa pemrograman berdasarkan metodenya. Ada 4 juga dia. Yang pertama adalah pemrograman tidak terstruktur. Apa contohnya? Basic, Fortran, dan lain-lain. Kemudian yang kedua, bahasa pemrograman terstruktur. Bahasa pemrograman yang menyatakan pemrograman terstruktur yang akan kita bahas nanti. Apa contoh bahasa pemrogramannya? Pascal, bahasa C, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga, pemrograman yang berorientasi pada objek. Ada bahasa Java, bahasa C, dan seterusnya. Kemudian yang terakhir, pemrograman visual yang sangat menyenangkan kalau kita pelajari. Apa contohnya? Ada VB, Delphi, dan seterusnya. Kita lanjutkan dengan jenis bahasa pemrograman berdasarkan bentuk. Ada 5. Yang pertama adalah pemrograman prosedural. Contohnya Pascal. Kemudian yang kedua, pemrograman fungsional. Contohnya Lisp. Yang ketiga, pemrograman deklaratif. Salah satu contohnya adalah Prolog. Kemudian yang keempat, pemrograman berorientasi objek seperti yang sudah kita bahas tadi. Contohnya adalah Java. Yang kelima, pemrograman prosedural sekaligus berorientasi objek. Apa contohnya? Ini dia. C++. Nah, kita kaji juga bahasa pemrograman berdasarkan tujuan atau hasil. Ada 4 dia. Yang pertama, pemrograman standalone. Yang kedua, pemrograman client server. Yang ketiga, pemrograman web. Ada HTML, script, dan lain. Kemudian yang keempat adalah pemrograman jaringan. Jenis pemrograman berdasarkan, kalau seandainya kita kaji, berdasarkan cara penerjemahan. Nah, ini sudah lumrah di kalangan para pemrogram. Apa itu? Ada 2 dia. Ada interpreter dan ada compiler. Interpreter apa contohnya? Fox Pro, MATLAB, dan lain-lain. Kalau compiler apa contohnya? Ada Turbo Basic, Pascal, bahasa C, dan seterusnya. Oke, kita lanjutkan. Tadi kita sudah membahas secara global mengenai perkembangan bahasa pemrograman. Kita lanjutkan ke pemrograman terstruktur yang akan kita bahas sebelumnya. Dan kita sudah paham tadi apa yang dikatakan dengan bagaimana perkembangan dari pemrograman, bagaimana perkembangan bahasa pemrograman tadi kita sudah bahas. Kita lanjutkan dengan pemrograman terstruktur. Apa sebenarnya pemrograman terstruktur tersebut? Pemrograman terstruktur dia merupakan sebuah proses. Proses apa? Untuk mengimplementasikan urutan apa? Langkah-langkah, instruksi-instruksi, perintah-perintah yang bersumber dari permasalahan-permasalahan yang diarahkan ke dalam sebuah program yang disusun secara terstruktur atau sistematis, sehingga dia mudah ditelusuri, dipakai, dan dikembangkan oleh pemrogram yang lainnya. Itulah pemrograman terstruktur. Nah, istilah pemrograman terstruktur atau structure programming mengacu dari suatu kumpulan teknik yang dikemukakan oleh Escher. Dengan teknik ini akan meningkatkan produktivitas programmer dengan mengurangi waktu yang dibutuhkan dalam penulisan atau write, pengujian atau tes, penelusuran kesalahan atau debug, dan pemeliharaan atau maintenance suatu program. Dalam pemrograman secara modular, suatu program akan dipilah ke dalam sejumlah modul, di mana setiap modul menjalankan fungsinya sendiri. Tentunya, fungsi yang dijalankan oleh setiap modul sangat terbatas sesuai dengan ruang lingkup yang akan dikerjakan. Dengan adanya sejumlah modul program ini, tentu saja kesalahan yang timbul dapat dikurangi. Setiap program tentu akan memiliki program utamanya,
yang kemudian akan memanggil sejumlah modul-modul yang ada. Oke, kita lanjutkan. Orang pertama yang mencetuskan ide pemrograman terstruktur adalah Profesor S.J. dari University of Eindhoven, Netherlands. Ide utamanya adalah bahwa setiap statement goto sebaiknya tidak digunakan di dalam pemrograman terstruktur sebab bisa membuat program menjadi ruwet. Nah, ide ini ditanggapi oleh S.D. Mills yang beranggapan bahwa pemrograman terstruktur semestinya tidak hanya dihubungkan dengan tanpa penggunaan goto, tetapi lebih utama adalah struktur program itulah yang menentukan apakah suatu pemrograman terstruktur atau tidak. Ide pemrograman terstruktur itu muncul karena jumlah baris program semakin lama semakin besar. Tentu saja hal ini terjadi karena diinginkan aplikasi yang lengkap dan lebih berkualitas. Dengan ide pemrograman terstruktur, diharapkan dapat membantu manajemen shortcode atau code program, sehingga program mudah untuk dikelola bagi kepentingan selanjutnya. Oke, kita lanjutkan. Tujuan dari pemrograman terstruktur ini adalah agar program-program besar menjadi lebih mudah ditelusuri alur logikanya, mudah untuk dimodifikasi, mudah untuk ditemukan bagian-bagian yang salah ketika program sedang ditesting atau diuji. Adapun misalkan ciri-ciri atau kriteria dari pemrograman terstruktur, yang pertama sekali adalah struktur programnya jelas, tegas. Kemudian yang kedua, fasilitas penulisan kode program jelas dan tegas. Yang ketiga, statement untuk kebutuhan selection dan loopingnya lengkap. Yang keempat, fasilitas menyatakan berbagai tipe data atau struktur data lengkap dan tegas. Berikut, fasilitas pemberian komentarnya juga lengkap. Fasilitas instruksi yang tersedia, operasi aritmatiknya, matematikanya, stringnya lengkap. Berikut, fasilitas modular baik internal ataupun eksternal juga lengkap. Kemudian fasilitas dibaginya mudah dan jelas. Itulah ciri-ciri dari pemrograman terstruktur. Oke, kita lanjutkan. Kalau seandainya kita kaji teknik penulisan pemrograman terstruktur, ide awal penerapan pemrograman terstruktur yaitu dengan menghindari penggunaan apa tadi yang kita diskusikan? Penggunaan goto untuk melompat ke bagian program tertentu. Nah, kegunaan goto untuk melompat ke baris program tertentu secara umum dapat dibagi ke dua kelompok. Yang pertama, melompat ke bawah program dari posisi program saat ini. Yang kedua, melompat ke bagian atas program dari posisi program saat ini. Dengan pemrograman terstruktur, jika ada kebutuhan lompat ke bagian bawah dapat diganti dengan perintah selection. If, case, select, switch. Kemudian jika ada kebutuhan melompat ke atas, dapat diganti dengan perintah looping, for, while, repeat until. Nah, prinsip utamanya adalah program tidak boleh melompat ke atas kecuali untuk keperluan pengulangan. Untuk itu dalam pemrograman terstruktur hanya ada dikenal 3 struktur. Yang pertama kita kenal dengan istilah sekuensial. Apa itu sekuensial? Yaitu program yang tidak memiliki lompatan. Baris program dijalankan secara normal atau lurus, satu persatu dari atas ke bawah. Kemudian yang kedua, selection.
yaitu program yang memiliki pilihan apakah harus menjalankan baris program sesuai dengan urutannya atau melompati jumlah baris program tersebut. Kemudian yang ketiga, looping. Looping itu merupakan program yang juga mengandung pilihan apakah akan mengulangi program yang sudah pernah dijalankan sebelumnya atau tidak. Oke, kita lanjutkan. Langkah-langkah pembuatan program yang baik dan terstruktur itu ada 8. Yang pertama, definisikan dahulu masalahnya apa. Apa yang akan diciptakan. Kemudian yang kedua, solusinya apa? Apa yang akan dibuatkan? Yang ketiga, bagaimana algoritmanya? Memilih algoritma yang tepat. Yang keempat, menulis programnya lagi. Terjun kepada pembuatan pengkodingan. Yang kelima, menguji program yang sudah diciptakan. Yang keenam, menulis dokumentasinya atau modularnya. Yang ketujuh, merawat program. Dan terakhir adalah pengenalan komputer. Demikianlah untuk informasi kita hari ini. Kita lanjutkan nanti untuk informasi selanjutnya mengenai pemrograman terstruktur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.